adik-adik dan juga terutama keluarga dari Pak Kamis yang dikasih oleh Tuhan. Pada siang hari ini kita bersama-sama hadir di tempat ini. Kita mengantar kepergian saudara kita, sahabat kita, Bapak kita Kamis yang telah dipanggil Tuhan. Kita percaya bahwa rencana hidup setiap manusia sudah ada di tangan Tuhan. Kapan kita mati, kapan kita masih diberi ruang untuk hidup, dan kita percaya bahwa rencana Tuhan adalah yang terbaik bagi kita semua. Maka mari kita membuka diri kita mengantar kepergian saudara kita dengan doa-doa kita. Kita mohon agar Tuhan senantiasa mengampuni dosa-dosanya, membukakan jalan dan pintu surga bagi saudara kita Kanisius. Mari dalam perayaan Ekaristi ini kita membuka diri kita sadari segala noda dan dosa kita, dan juga menjadi kesempatan yang berharga bagi kita juga untuk memberikan maaf dan pengampunan kita bagi saudara Kanisius. Bila selama hidup bersama-sama di dunia ini ada rasa sakit hati, luka, kemarahan dan kekecewaan kepadanya, mari menjadi kesempatan bagi kita juga untuk memberikan maaf dan pengampunan kita. Dengan rendah hati kita mohon ampun. Saya mengaku pada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan Roh Kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, perhatikanlah doa keluarga-Mu ini. Engkau telah memanggil hamba-Mu Kamis dari dunia ini. Berikanlah ia kedamaian abadi, dan hantarlah ia pada persatuan para kudus yang katolus dengan darah Putra-Mu Yesus Kristus. Bapa, Engkau sudah belas kasih dan penghiburan. Engkau mengubah maut yang gelap menjadi fajar terang benderang berkat kebangkitan mulia Putra-Mu. Semoga keluarga yang sedang bertarung ini dapat dengan tabah menaruh kepercayaan dan harapannya kepada-Mu. Demi Yesus Kristus Putra-Mu dan Pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin.
Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Selanjutnya kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kami tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jika kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita mendengarkan Injil Tuhan. Tuhan bersamamu. Dan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi berhadapan kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya. Tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa Dia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, dia akan hidup walaupun dia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkau Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Rasta Bapak Ibu Saudara-saudari yang kami dan juga keluarga dari Bapak Ganes yang dikasihi oleh Tuhan, selamat siang. Setiap kali keluarga yang sakit, kita pasti mendoakan kesembuhan. Kita menginginkan kesembuhan. Tidak ada yang menginginkan ketika keluarga atau saudaranya sakit akan berdoa kepada Tuhan, "Tuhan, tolong cepat panggil dia." Tidak ada. Sejelek-jeleknya orang itu di mata keluarga, seburuk-buruknya, sebenci-bencinya orang itu, pasti dia akan berpikir ketika dia berdoa, "Tuhan, tolong cepat panggil dia." Dia takut kualat. Maka di dalam situasi yang jelek itu pun orang tetap berharap bahwa orang yang sakit itu sembuh atau kembali sehat.
Apa yang terjadi di dalam bacaan Injil dalam dialog Marta dan Yesus? Kita mendengar ungkapan hati Marta yang juga merupakan ungkapan hati kita semua. Pada saat Lazarus sakit, Marta sudah mengirim pesan kepada Yesus yang jaraknya itu cuma 2 mil. Lazarus sakit. Apa maksud pesan itu? Marta menghendaki agar Yesus datang dan menyembuhkan Lazarus, karena Marta tahu Yesus bisa menyembuhkan orang sakit. Maka kenapa dia memberikan pesan itu kepada Yesus? Tetapi rupanya Yesus itu sengaja nggak mau datang. Yesus itu sengaja untuk nggak datang untuk sembuhkan Lazarus. Sengaja dengan nama-namanya nggak mau datang, menunggu Lazarus mati 4 hari baru dia datang. Pertanyaan untuk kita adalah, ketika kita mengalami peristiwa saudara kita, keluarga kita meninggal, apakah kita juga berpikir bahwa Yesus sengaja untuk tidak datang menyembuhkan? Atau mungkin kita mengatakan, tega banget sih, aku nggak datang untuk menyembuhkan saudara saya atau keluarga saya yang sakit. Itulah yang terjadi di dalam pikiran Marta. Tetapi apa yang terjadi selanjutnya adalah bagaimana Marta juga percaya bahwa Yesus bisa melakukan apapun. Nah, kita sampai pada titik ini atau tidak? Dalam dialog tadi kita mendengar Marta mengatakan kepada Yesus, tapi aku tahu bahwa engkau bisa melakukan apapun. Dan inilah tantangan di dalam iman kita. Apakah iman kita hanya sekedar percaya bahwa Yesus hanya bisa menyembuhkan orang sakit? Ataukah iman kita sudah meloncat pada tingkat yang berikut, bahwa Yesus juga membangkitkan orang mati? Inilah puncak iman kita ketika kita percaya bahwa Yesus bisa membangkitkan orang mati. Maka kalau kita tidak percaya bahwa Yesus bisa membangkitkan orang mati, sia-sialah kamu jadi pengikut Kristus. Ketika kamu percaya bahwa hidup ini selesai di sini dan tidak ada kebangkitan setelah kematian, sia-sialah kamu jadi seorang Katolik, sia-sialah kamu menjadi seorang Kristen. Susah-susah, banyak aturannya, tetapi hanya cuma percaya bahwa Yesus cuma berkuasa sampai pada saat saya masih hidup. Maka sia-sia. Tiap minggu harus ke gereja, belum ada lagi ada yuran, doain uang, yurannya banyak kali ya, malah banyak banget gitu ya. Kasihan gitu. Lebih baik nggak usah sekalian, nggak usah percaya. Ya. Dan ini menjadi tantangan bagi kita. Maka penghiburan yang diberikan oleh Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Tesalonika juga mengingatkan kepada kita tentang hal ini. Karena umat Tesalonika juga mungkin seperti kita di dalam keraguan, apakah ada kebangkitan setelah kematian? Atau jangan sampai sudah susah-susah hidup menjadi seorang Katolik yang baik, meninggalkan banyak kesenangan supaya hidup benar, ternyata mati terus sama dengan yang lain, sia-sia. Dan ini menjadi panggilan bagi kita semua. Maka hiburan Santo Paulus tadi yang mengatakan bahwa kita tetap ada di dalam persatuan dengan Kristus, baik kita yang masih di dunia maupun yang sudah meninggal, bahwa kita semua akan tetap berada di dalam persatuan yang sama. Kita juga akan bertemu dengan saudara kita yang saat ini meninggal. Kita percaya bahwa jika dia bangkit dan bila nanti kita pun mati dan kita bangkit, kita bertemu kembali sebagai satu komunitas baru, anak-anak Allah. Maka seringkali ada yang bertanya, kira-kira pada saat bangkit itu wajah kita, pribadi kita, tubuh kita berubah
misalnya saya yang ganteng, imut gitu ya, setelah bangkit makin ganteng, makin imut atau jadi jelek? Atau misalnya Pak Erik yang jelek gitu ya, apakah nanti bangkit nanti jadi ganteng? Apakah tubuh kita masih sama enggak? Sama enggak? Sama. Saya belum pernah lihat, jadi nggak bisa tanya saya. Tetapi Yesus mengatakan, percayalah yang belum melihat. Karena kita percaya di dalam iman, kita akan kembali bertemu bersatu dengan saudara-saudara kita. Maka mari kita di dalam perayaan ini, kita membuka diri kita mohon agar belas kasih, rahmat dan kemurahan dari Allah mengampuni saudara kita Ladis, agar dia boleh layak untuk masuk di dalam kemuliaan Allah di surga. Kita mohon agar Tuhan sudi mengampuni dosa-dosanya dan juga menjadi kesempatan bagi kita untuk mendoakan agar keluarga yang ditinggalkan terus dikuatkan, diberi keteguhan untuk terus menjalani hidup di dunia ini. Kita meratap, kita bersedih karena kepergian, tetapi kita tidak pernah hilang harapan bahwa kita akan bertemu. Kita boleh berduka bahwa kita tidak akan bertemu, bertatap muka lagi, tetapi di dalam iman kita percaya bahwa kita tetap berada bersama di dalam Kristus. Bila dia sudah di surga, dia yang akan mendoakan kita. Dan bila dia belum sampai ke surga, tugas kita untuk terus mendoakan dia. Inilah persatuan iman kita semua. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita mendoakan saudara kita pada Tuhan Yesus Kristus. Sebab Kristus telah bersabda, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku akan hidup sekalipun sudah meninggal, dan setiap orang yang percaya akan hidup selama-lamanya." Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah menangisi Lazarus. Semoga Engkau mengusapi air mata kami. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Engkau telah menghidupkan kembali pemuda Dinai. Anugerahkanlah hidup kekal kepada saudara kami, Kanisius Baidi. Marilah kita mohon. Engkau menjanjikan Firdaus kepada penyamun yang bertobat. Terimalah saudara kami dalam kebahagiaan di surga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Saudara kami telah menerima sakramen pembaptisan dan sakramen pengurapan orang sakit. Semoga yang Kau gabungkan dalam persatuan para kudus. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Saudara kami telah menikmati perjamuan tubuh dan darah-Mu. Perkenankanlah yang mengambil bagian dalam perjamuan surgawi. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami berduka cita atas kematian saudara kami. Hiburlah kami dengan harapan akan hidup kekal. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa kami yang Maha Rahim, kepadamu kami serahkan saudara kami, Bapa kami Kanis, yang telah Engkau panggil dalam Kristus. Semoga bersama Kristus telah ia bangkit untuk kehidupan kekal. Dengarkanlah doa permohonan umat-Mu, bukalah pintu surga baginya, dan parahkanlah hati kami yang ditinggalkannya. Semoga kami dapat saling menguatkan dengan penghiburan iman Kristus yang bangkit dari maut, sebab Dialah Tuhan dan Penantara kami. Amin. Yesus Juru Selamat kami atas makhluk Tuhan, perhatikanlah umat-Mu yang mengikut lafaz-Mu.
Yesus kita sampai bagi orang yang sedih, liburlah hati umatmu dan teguhkan imannya. Ya Yesus, dengarkanlah seruan umatmu. Berdoa saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima untuk kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang berbelas kasih, terimalah doa dan persembahan kami yang kami ajukan kepadamu untuk keselamatan saudara kami Yesus ini. Semoga yang kau terima dalam persatuan para kudus, berkat kurban Kristus yang kami rayakan ini, dengan penyembahan Kristus Tuhan kami. Dan bersama rohmu, Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepada-Mu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dialah keselamatan dunia, kehidupan umat manusia, kebangkitan orang-orang mati. Dengan pengantaran Kristus itu para malaikat yang bersukacita di hadapan-Mu dalam keabadian menyembah keagungan-Mu. Kami mohon perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka dalam sukacita bersama sambil bernyanyi. kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa.
Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan menderitamu, sambil menyenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami menganggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan uskup kami Ignatius Kardinal Suharyo serta semua rohaniwan. Yesus yang telah Engkau panggil dari dunia ini ke hadirat-Mu, perkenankanlah ia menjadi satu dengan Putra-Mu dalam kematian, juga menjadi serupa dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan terus serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Kita bernyanyi nomor 715, 715. Jikalau Bandung tak jatuh di tanah, tetap sebiji ada buahnya, sesungguhnya telah dipindahkan Tuhan. Jikalau mati mana buahnya, sesungguhnya telah
jikalau mati akan banyak buahnya. Barang siapa petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudahlah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Tuhan Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama Kita berbagi damai Kristus. yang Maha Kuasa dunia kasih nyalakan Anak Domba Allah yang Maha Kuasa dunia kasih nyalakan Anak Domba Allah yang Maha Kuasa dunia berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Bapa yang Maha Pengasih, dalam perjamuan Ekaristi ini kami telah Engkau perkenankan menyambut putra-Mu yang kudus. Semoga kehadiran-Mu ini menguatkan dan meneguhkan kami dalam meneruskan persiapan kami di dunia ini. Kami mohon keselamatan bagi Bapak kami, saudara kami, Kanisius, yang telah Kau panggil menghadap-Mu. Anugerahkanlah istirahat dan bahagia abadi kepadanya, dan persatukanlah kami kembali kelak dalam kemuliaan abadi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Kita lanjutkan dengan perkataan. Saudara-saudari terkasih,
akan mengganti dan menjumpai jenazah Bapak kita saudara kita Kanisius. Kita percaya bahwa ia akan bangkit bersama Kristus yang telah diimaninya untuk kehidupan kekal. Maka air suci akan diperciki di atas dia sebagai lambang pembaptisannya, dan jenazahnya akan ditupai supaya keharuman amalnya berkenan kepada Tuhan. Kita menjawab, terimalah dia ya Tuhan. Ya Tuhan, siranya hamba-Mu yang masuk ke alam kekal ini dengan air kehidupan. Terimalah dia ya Tuhan. Supaya ia hidup bahagia selamanya bersama para kudus di surga. Terimalah dia ya Tuhan. Dari bumi aku berseru kepada-Mu ya Tuhan, dengarkanlah seruanku. Terimalah dia ya Tuhan. Padamu ada pengampunan dosa, agar orang mengabdi kepada-Mu dengan gembira. Terimalah dia ya Tuhan. Aku percaya kepada Tuhan, jiwaku percaya akan sabdanya. Terimalah dia ya Tuhan. Pada Tuhan ada belas kasihan, serta penebusan berlimpah ada padanya. Terimalah dia ya Tuhan. Kita menjawab di hadapan Allah Maha Tinggi. Hai para kudus dan para malaikat Allah, datanglah menyongsong saudara kami, antarlah dia kepada Kristus. Di hadapan Allah yang Maha Tinggi. Semoga Kristus menyambutmu, sebab dialah yang memanggil engkau. Semoga para malaikat menjemput dan mengiringi engkau ke pangkuan Abraham. Di hadapan Allah yang Maha Tinggi. Tuhan, berilah dia istirahat kekal, dan sinarilah dia dengan cahaya abadi. Di hadapan Allah yang Maha Tinggi. Allah Bapa kami yang Maha Rahim, kepadamu kami serahkan saudara kami ini yang telah meninggal dalam Kristus. Semoga bersama Kristus pula ia bangkit untuk kehidupan kekal. Kami bersyukur kepadamu atas segala kebaikan dan anugerah-Mu yang Kau limpahkan kepadanya sewaktu hidupnya di dunia ini. Dengarkanlah permohonan kami, bukalah pintu surga baginya, dan tabahkanlah hati kami yang berkabung. Semoga kami dapat saling menguatkan dengan penghiburan iman Kristus yang bangkit, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur kepadamu sebab Engkau sumber kehidupan. Engkaulah yang menganugerahkan keselamatan serta kebangkitan orang mati melalui Tuhan Yesus Kristus. Hamba-Mu Kanisius telah Kau panggil menghadap-Mu. Maka kami mohon, utuslah Roh Kudus-Mu untuk memberkati hamba-Mu ini. Kuduskanlah jenazahnya, agar ia Kau bersihkan dari segala dosa dan hukuman. Semoga ia layak masuk dalam kerajaan-Mu yang abadi, serta boleh bersama semua orang kudus memuliakan Dikau selama-lamanya di surga, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami.
Allah Bapa kami, Engkau memberkati bumi dan tanah serta menguduskannya sebagai tumpuan kaki-Mu. Putra-Mu sendiri Tuhan kami Yesus Kristus pernah berbaring dalam makam selama 3 hari. Maka kami mohon, berkatilah dan sucikanlah tanah ini pada makamnya dengan Roh-Mu, agar hamba-Mu yang akan kami taburi dengan tanah ini pada makamnya Engkau bangkitkan bersama Kristus dan boleh masuk dalam kemuliaan-Mu yang abadi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Taman bunga melambangkan kemuliaan dan keharuman nama-Mu. Maka kami mohon berkatilah bunga ini yang akan kami taburkan pada makam hamba-Mu yang telah Engkau panggil. Semoga taburan bunga ini dan keharumannya menghadirkan kemuliaan-Mu yang memenuhi bumi dan hamba-Mu ini dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Kita menutup perayaan ini dengan memohon berkat Tuhan. Saudara Kristus, berangkatlah memasuki hidup abadi dengan membawa tanda kemenangan Kristus, dan semoga saudara sekalian, keluarga yang ditinggalkan senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara sekalian, pergilah, perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Nomor 638. Pujilah segala bangsa, Maria Bunda Penebus yang mulia, sebagai Bunda yang kudus. Oh, ingatlah ya Bundaku, doakan kami anakmu. Oh, ingatlah ya Bundaku, doa